Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Public Speaking, Bapak Muhammad Asrul Sultan SPD MPD, dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesehatan melaksanakan kegiatan kita sehari-hari seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan yang terang benderang kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Usda Fikri Anissa dari kelas C20C yang akan berdiri di sini mewakili teman-teman sekalian dan generasi yang akan mendatang. Teman-temanku sekalian, waktu kalian menonton kartun Doraemon, kalian pasti sering memperhatikan perilaku dari Suneo dan Giant dalam memperlakukan Nobita. Mereka sering mengejek, mengambil barang Nobita, bahkan memukul Nobita dengan seenak mereka. Nah, dalam kehidupan nyata, perilaku ini disebut dengan perundungan atau sering dikenal dengan bullying. Nah, teman-temanku, bullying biasanya dilakukan oleh orang yang merasa lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Nah, kuat di sini bisa saja kuat dalam hal fisik, status sosial yang lebih tinggi, bahkan jabatan yang lebih tinggi, sehingga mereka merasa bisa seenaknya melakukan atau memperlakukan orang lain. Contohnya saja Giant. Nah, Giant di sini fisiknya itu bisa dibilang lebih kuat dan lebih besar dibanding Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lebih lemah. Faktor lain, bisa saja pelaku bullying tersebut merupakan korban kekerasan di rumah mereka, sehingga mereka melampiaskan emosinya kepada orang lain yang dia rasa lebih lemah daripada dia sendiri. Nah, teman-teman, perilaku bullying ini sering dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana saja jenis-jenis pembulian ini. Yang pertama ada physical bullying. Nah, physical bullying ini adalah pembulian secara fisik atau secara langsung dengan memukul orang lain. Yang kedua ada verbal bullying. Nah, verbal bullying ini bisa berupa mengejek atau mencela orang lain, baik dari fisiknya atau perilaku orang tersebut. Nah, yang ketiga ada social bullying. Nah, social bullying ini paling sering dilakukan tanpa disadari. Seperti apa? Yaitu dengan menyebarkan gosip orang lain, sehingga orang yang menjadi korbannya itu bisa saja dikucilkan oleh lingkungannya. Kemudian yang terbaru ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini biasanya terjadi atau sering terjadi di sosial media. Jadi pelakunya itu merasa terlindungi karena identitasnya bisa tidak diketahui. Dia bisa menggunakan akun fake sehingga bisa mencela dan merendahkan orang lain seenak dia. Padahal teman-teman, perilaku bullying ini bisa berakibat sangat fatal bagi korbannya. Bukan hanya luka fisik, tapi juga bisa menyebabkan luka psikis yang berkepanjangan. Bisa membuat korbannya merasa terus cemas, merasa takut, bahkan banyak yang sampai mengakhiri hidupnya karena dibully atau ditindas oleh orang lain. Tapi tidak hanya berlaku bagi korbannya saja, bagi pelaku bullying yang juga merupakan korban bullying dari orang lain bisa merasakan hal tersebut. Maka dari itu bullying ini bisa menjadi lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Yang sangat memprihatinkan ya teman-teman, hingga saat ini masih banyak kita dengar berita-berita mengenai seorang siswa atau mahasiswa yang meninggal akibat dibully atau dipukul oleh senior mereka. Alasan sejatinya karena atas dasar balas dendam yang dirasakan oleh senior tersebut dari senior sebelumnya. Nah, baru-baru ini sekitar 5 hari yang lalu terdapat berita di mana seorang siswa SD meninggal dikarenakan dikeroyok oleh kakak kelas mereka. Apa alasannya? Alasannya hanya karena siswa tersebut merupakan siswa baru atau murid baru di sekolah tersebut.
Wah, teman-teman, dari cerita tersebut sangat memprihatinkan, bukan? Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menghentikan perilaku bullying yang ada di sekitar kita dalam bentuk apapun itu. Jangan pernah membiarkan bahkan menormalkan perilaku bullying ini. Kepada korban-korban bullying yang ada di luar sana, kalian adalah orang-orang yang hebat, kalian adalah orang-orang yang kuat dan punya banyak keunikan. Kalian harus berani melaporkannya kepada orang yang lebih dewasa, baik itu guru, orang tua, maupun polisi apabila kalian merasa menjadi korban bullying. Jangan diam saja dan membiarkan hal ini terjadi terus-menerus hingga generasi yang akan datang. Nah, ada pepatah Inggris yang mengatakan, orang yang kuat berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi orang yang terkuat berdiri untuk orang lain. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.